Halo semuanya, kali ini kita akan ngebongkar strategi buat ngadepin musuh nomor satu para petani, yaitu tikus sawah. Hewan kecil ini jangan salah, bisa ngabisin hasil panen kita dalam semalam aja. Tapi tenang, setiap musuh pasti punya kelebahan. Nah, dengan info yang tepat, kita bisa banget membalikan keadaan. Yuk kita pelajari bareng-bareng cara mengakali mereka. Kita mulai dari fakta yang jujur aja cukup bikin merinding. Coba bayangin, satu ekor tikus betina itu bisa melahirkan 10 anak setiap 3 minggu. Kebayang nggak sih gimana pertumbuhannya dalam setahun? Ini bukan lagi sekedar gangguan, ini udah kayak invasi yang skalanya eksponensial. Makanya kita harus bertindak cepat dan yang paling penting, cerdas. Dan mereka ini nggak pandang bulu loh, dari mulai benih baru ditanam, pas padi mulai berbunga, sampai bulir-bulirnya siap dipanen, tikus ini selalu ada, selalu mengintai, dan siap menggerogoti harapan para petani. Jadi, kerugiannya itu bukan cuma soal uang, tapi ini jadi ancaman serius buat ketahanan pangan kita semua. Tapi, ya sama seperti di pertempuran, kunci kemenangan itu adalah intelligence. Kita nggak bisa asal lawan secara membabi buta. Kita harus tahu dulu apa aja sih kelemahan mereka. Nah, di bagian ini kita akan kupas tuntas 4 kelemahan fatal tikus sawah yang bakal jadi dasar strategi kita nanti. Oke, kelemahan pertama datang dari sifat alami mereka sebagai hewan nokturnal. Karena mereka terbiasa bergerak dalam gelap, indera mereka itu jadi super sensitif. Artinya, cahaya yang tiba-tiba terang atau suara yang menggelegar bisa bikin mereka panik dan bingung. Nah, ini dia celah pertama yang bisa kita manfaatkan. Kelemahan kedua, ini unik banget. Indera penciuman mereka yang super tajam itu ternyata bisa jadi senjata makan tuan. Tikus itu peka banget sama aroma-aroma tertentu. Dan lucunya, bau yang paling mereka benci itu bukan bahan kimia, tapi justru aroma alami yang menyengat, kayak serai wangi dan daun mint. Ketiga, tikus itu ternyata makhluk yang sangat terikat sama kebiasaan. Mereka itu nggak suka berpetualang atau coba-coba jalan baru. Mereka bakal selalu lewat jalan setapak yang sama setiap malam. Perilaku yang monoton ini bikin mereka jadi gampang banget ditebak, dan jalur favorit mereka itu bisa kita sulap jadi zona jebakan yang efektif. Dan kelemahan yang keempat, mereka itu sebenarnya hewan penakut yang selalu butuh tempat buat berlindung. Semak belukar, rumput liar, itu semua ibarat benteng pertahanan buat mereka. Jadi, kalau kita hilangkan tempat persembunyian ini, kita bikin lahan jadi bersih dan terbuka, mereka bakal merasa terekspos, nggak aman, dan akhirnya pergi. Oke, semua data intelijen sudah kita kumpulkan. Sekarang, waktunya kita susun rencana pertempuran. Kita akan bahas 4 langkah pengendalian yang terintegrasi yang kalau dilakukan dengan benar, bisa melindungi sawah kita dari serbuan tikus. Jadi, strategi kita ini punya 4 pilar utama. Pertama, ada pengendalian mekanis. Ini aksi fisik langsung. Kedua, pengendalian habitat. Kita ubah lingkungan jadi nggak nyaman buat tikus. Ketiga, pengendalian biologis. Kita manfaatkan musuh alaminya. Dan yang terakhir, sebagai pilihan pamungkas, ada pengendalian kimiawi. Kunci suksesnya, menggabungkan keempatnya, bukan cuma milih satu. Kita bahas pengendalian mekanis dulu ya. Ini memanfaatkan kebiasaan tikus yang suka lewat jalan yang itu-itu aja. Jadi kita bisa pasang perangkap atau jaring pas di jalur mereka. Ada juga cara tradisional yang seru dan efektif banget. Namanya gropyokan. Jadi ini tuh kegiatan di mana masyarakat gotong royong bareng-bareng berburu tikus. Kekuatan bersama. Selanjutnya, kita ajak alam buat jadi rekan tim kita. Pengendalian biologis itu artinya kita jadi sekutu bagi predator alami tikus. Contohnya siapa? Ya ular sawah dan terutama burung hantu. Dengan membangun rumah burung hantu atau rubuha, kita nggak cuma ngundang penjaga malam yang super efisien, tapi kita juga ikut membantu memulihkan keseimbangan ekosistem secara alami. Nah, di sini kita lihat perbandingan antara dua pendekatan. Metode biologis itu ibarat investasi jangka panjang. Emang butuh waktu tapi hasilnya bikin sawah kita sehat dan seimbang. Sedangkan metode kimiawi itu solusi instan buat populasi yang udah meledak. Tapi ini harus jadi pilihan terakhir ya. Poin paling penting, kalaupun terpaksa pakai racun harus super hati-hati. Salah sedikit aja bisa merusak sumber air dan membunuh hewan lain yang nggak bersalah. Jadi tujuan akhir kita itu sebenarnya bukan cuma sekedar membasmi hama. Kemenangan sejati itu adalah saat kita bisa panen dengan aman dan melimpah, tapi di saat yang sama, kita juga berhasil menjaga keseimbangan lingkungan di sekitar kita. Selalu ingat kalimat ini,
Tikus memang cerdik, tapi tidak kebal. Ini jadi pengingat buat kita semua, bahwa sepintar apapun musuh yang kita hadapi, pengetahuan dan strategi yang tepat akan selalu membuat kita selangkah lebih di depan. Nah, sekarang giliran Anda. Setelah tahu semua kelemahan dan strateginya, langkah pertama apa nih yang kira-kira akan Anda ambil? Mungkin mau coba pasang perangkap, atau bersih-bersih lahan dulu, atau malah langsung berencana bikin rumah buat burung hantu. Coba dipikirkan, dan yang terpenting, mulailah bertindak. Terima kasih sudah menyimak.